Wah, di bawah ini banyak ikan. Perjalanan mulai sulit dan berbahaya. Kami harus meniti tebing di sisi kolam yang kami tidak ketahui kedalamannya. Salah seorang anggota tim lalu membuat pengaman dengan tali agar tubuh kami tidak hanyut dan tersedot ke dalam pusaran air. Kami terus melangkah maju. Kadang-kadang tubuh kami harus mengapung berenang dalam genangan air. Dalam kondisi seperti ini, pelampung yang kami gunakan terasa sekali manfaatnya. Air terjun yang mempunyai tinggi 5 meter, yang oleh penduduk Rengel dinamakan Grojogan Sewu, menghalangi perjalanan kami. Kami harus yakin telah memasang tali dengan benar demi keselamatan anggota tim lainnya. Air yang ditumpahkan dari atas sangat deras dan kuat. Tubuh manusia tidak akan mampu menahan guyuran air terjun ini. Di bawah air terjun, persis di lokasi jatuhnya air bertebaran batu-batu besar. Entah apa jadinya bila seseorang terjatuh dari air terjun dan menimpa batu-batu yang ada di bawahnya. Pikiran seperti ini sempat terlintas dalam benak saya. Namun rasa penasaran ingin tahu akhir dari gua ini. Maka rasa takut dan ragu harus saya buang jauh-jauh. Derasnya air dan licinnya batu yang dijadikan pijakan menyulitkan saya untuk bergerak naik.
Akhirnya saya sampai juga di atas air terjun. Tidak terlukiskan betapa leganya saya telah melewati tahapan sulit dan berbahaya ini. Perjalanan semakin sulit. Kami harus melalui rute menanjak, mendaki bebatuan licin akibat kotoran kelelawar atau guano. Beberapa kali saya dan anggota tim terjatuh karena licinnya medan. Beruntung, pakaian yang kami kenakan cukup tebal sehingga melindungi kulit kami dari goresan yang lebih parah akibat benturan batuan goa yang tajam. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari air terjun, tampaknya kami sampai di ujung goa, karena kami tidak melihat ada jalan lain yang bisa kami lalui. Total jarak yang telah kami tempuh selama 3 malam penelusuran goa adalah 1,8 km yang diukur dari mulut goa. Di hadapan kami hanya ada hamparan air dan dinding goa batu sejauh mata memandang. Lorong goa sepertinya terhalang dinding batu yang menjorok ke dasar sungai. Jadi akhirnya sampai juga saya dengan tim Aranyakala Trisakti di ujung Gua Ngerong. Di sebelah sana kita bisa lihat ada arus yang keluar dari bagian situ yang katanya itu bagian sumber mata air di situ ya? Iya, mentok, mungkin ada lorong di bawah, cuman kalau untuk permukaan mentok. Mentok. Jadi gimana kalau sehabis ini kan ada yang menyelam untuk ngelihat di bawah itu ada lorong lagi atau gimana gitu ya? Sebelum tahu ini saya masih capek. Akhirnya. Kami tidak tahu persis berakhir di mana dinding batu yang menghalangi perjalanan ini. Hanya ada satu cara yaitu dengan melakukan penyelaman. Sebelum melakukan penyelaman, kami melakukan pengamatan di dinding goa untuk memastikan ada celah atau lorong bawah air yang menjadi pintu masuk ke daratan di seberang dinding goa. Salah seorang anggota tim ekspedisi, Ganang, lalu mempersiapkan peralatan menyelam. Sebuah tangki selam bertekanan 200 bar atau 3000 PSI kami siapkan. Tabung ini mampu membuat kami bertahan dalam air sekitar 1,5 hingga 2 jam. Seutas tali sepanjang 45 meter menghubungkan penyelam dan anggota tim ekspedisi lainnya. Tali ini berguna untuk menarik penyelam bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dialami penyelam. Penyelaman di goa merupakan salah satu aktivitas paling berbahaya di dunia. 75% pelaku penyelaman di goa tewas atau hilang. Jarak pandang yang terbatas tidak lebih dari 1 meter dan keadaan medan yang sama sekali belum dikenal mengancam keselamatan para penyelam goa dimanapun. Setelah melakukan penyelaman kurang dari 30 menit dengan jarak tempuh hanya 10 meter, akhirnya Ganang harus kembali. Arus kuat dari hulu sungai menghambat pergerakan penyelam untuk terus maju.
Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan skuter air untuk mencapai kawasan yang dituju. Setelah beristirahat, kami harus kembali ke base camp